Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel, NIM 2019-134. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan OJK selama era COVID-19 di bidang perkreditan. OJK mengeluarkan 5 peraturan OJK dalam kurung POJK sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam melaksanakan Perpu nomor 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Adapun 5 peraturan OJK yang dikeluarkan, yaitu 1. POJK nomor 14 atau POJK 05/20 tentang kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran coronavirus disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan non-bank, merupakan ketentuan lanjutan bagi industri keuangan non-bank atau IKNB dalam melakukan kebijakan relaksasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB kepada pelaku usaha IKNB. POJK COVID-19 IKNB antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terkena dampak COVID-19 dan berbagai ketentuan lain seperti 1. Batas waktu penyampaian laporan berkala. 2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. 3. Penempatan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. 4. Penghitungan tindak solvabilitas perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. 5. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Pelaksanaan pensiun manfaat pasti. 6. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usai kelompok peserta bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun. 2. POJK nomor 15 POJK atau POJK 04 atau 2020 tentang rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, merupakan perubahan dari POJK nomor 30 POJK 04 atau 2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham RUPS perusahaan terbuka. POJK ini mengeluarkan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS perusahaan terbuka, khususnya dalam pembentukan quorum kehadiran. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga yang mewakilinya hadir yang
yang memberikan suara dalam RUPS. Pokok-pokok pengaturan antara lain: 1. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS. 2. Kewajiban perusahaan terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. 3. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disediakan oleh penyedia RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka. Pihak yang menerima 4. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi 1. Partisipan yang mengadministrasikan subsidi rekening efek atau efek milik pemegang saham. 2. Pihak yang disediakan oleh perusahaan terbuka. 3. Pihak yang ditunjukkan oleh pemegang saham. 5. Kegiatan penyediaan RUPS hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpangan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui OJK. 3. POJK nomor 16 atau 04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum perusahaan terbuka secara elektronik. Mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam menyelenggarakan RUPS perusahaan terbuka melalui media telekonferensi dimungkinkan untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Secara umum, teknis pelaksanaan RUPS secara elektronik. 4. POJK nomor 17 atau POJK 04 atau 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. POJK untuk mendukung amanat dalam pasal 23 ayat 1 huruf B Perpu nomor 1 tahun 2020 merupakan perubahan peraturan BPPAM dan LK nomor 10/2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Perubahan peraturan ini diperlukan untuk menyempurnakan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengatur, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka meningkatkan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Yang kelima, POJK nomor 18 atau POJK 03 atau 2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan bermasalah bank. POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemi virus COVID-19. POJK ini secara umum terdiri dari 1. Ruang lingkup mengatur berlaku bagi bank yaitu bank umum konvensional. 2. Kewenangan OJK memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan pembangunan, pelemburan, pengambilihan dan atau integrasi. B. Menerima pembangunan, pelemburan, dan integrasi. 3. Perintah tertulis diberikan kepada bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penerima OJK. 4. Kewajiban kepada bank
yang diberikan pemerintah tertulis untuk menyusun menyusun rencana tidak serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses pembangunan pelemburan, pengambilalihan dan atau integrasi sesuai dengan rencana. Baik, itulah dari saya presentasi dari materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.